Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Popul TV. Kita jumpa kembali dalam obrolan hari ini, obrolan politik terkait dengan eh, DPRD, DPRD, DPR RI. Kita akan jalan-jalan ke Senayan yang hari ini mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang kita sudah melihat anggota DPR yang baru hasil pemilu 2024. Nah, kita akan melihat seperti apa kinerja anggota DPR periode 2019-2024 hari ini para pemirsa sekalian. Nah, di tengah-tengah kita ini sudah hadir dua orang yang cukup luar biasa. Saya akan sapa satu persatu. Halo Ibu Suci, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Alhamdulillah Selamat sehat, sore. Bu. Sehat, Sore. alhamdulillah. Ya, nah beliau adalah peneliti di Pusakom Universitas Andalas dan di eh, narasumber satu yang lagi saya akan sapa Pak Anwar. Halo Pak Anwar. Pak Anwar, lagi gimana Pak Anwar? Halo Pak Herman. Ya, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Anwar ini sebagai Direktur Kopel Jabodetabek yang selama ini banyak melihat, memantau terkait dengan kinerja di DPR RI. Teman-teman Kopel di Jabodetabek kita akan mendengarkan sebentar, diskusikan karena anggota DPR RI sebentar lagi akan menyelesaikan akhir masa jabatannya dan dijemput dengan anggota DPRD yang baru, ada anggota DPR yang baru terpilih di pemilu kemarin. Jadi kita mencoba diskusikan terkait dengan kinerja. Mungkin kita akan lebih banyak pada diskusi agenda di DPR terkait dengan legislasi selama ini. Hampir setiap saat kita mendengarkan seperti apa undang-undang, rancangan undang-undang yang dibahas di sana. Dari situ, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh DPR selama ini, ya, selama satu periode, selama 5 tahun, dan sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya. Nah, dari pantauan teman-teman di Kopel, kita akan ke Pak Anwar dahulu. Pak Anwar, ini anggota DPR RI sudah akan berakhir masa jabatannya, dan tentu teman-teman Kopel Jabodetabek sudah banyak memantau, melihat seperti apa anggota DPR RI selama ini dalam beberapa agenda-agenda yang teman-teman di Jakarta pantau. Apa yang bisa Pak Anwar sampaikan? Ya, terima kasih Pak Herman. Saya menyiapkan slide ya hasil pemantauan teman-teman, mungkin bisa menjadi pemicu di diskusi kita ini. Nah, ini memang menjadi agenda tahunan di teman-teman untuk melihat kinerja tahunan. Nah, memang sekarang kan anggota DPR-nya akan berakhir periodenya, sehingga kita bisa melihat kinerja secara periodik ya dalam 5 tahun masa kerja gitu. Oke, nah ini Pak Herman saya coba tampilkan di slide ini. Mungkin pertama saya ingin menyampaikan bahwa di hasil pemantauannya teman-teman ini melihat beberapa hal ya, terutama sebenarnya di legislasi gitu ya. Bagaimana mereka melahirkan RUU, apakah sesuai dengan perencanaan, apakah efektif dan efisien mereka menggunakan sumber daya yang ada dan juga kemudian menggunakan sumber anggaran yang ada. Juga teman-teman melihat dari sisi kasus-kasus korupsi yang terjadi, kemudian maruah DPR-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu mungkin yang akan saya paparkan secara singkat dan bisa menjadi pemicu di diskusi kita ini. Nah, ini Pak Herman dan Bu Suci, saya
teman-teman Kopel Jabodetabek merekap secara keseluruhan jumlah legislasi di program legislasi nasional itu paling tidak ada 323 RUU yang tercatat sekarang ini dalam prolegnas ya, meskipun di catatan awal itu sebenarnya terdapat sekitar lebih dari 323, tapi kemudian itu mengalami perubahan, ada beberapa yang dihapus gitu ya oleh baik pemerintah maupun dari DPR sendiri. Nah, kalau melihat komposisinya Bapak Ibu sekalian, Pak Herman, Bu Suci, dari sisi inisiasi itu memang masih lebih banyak diinisiasi oleh DPR, ada 60% RUU itu diinisiasi oleh DPR, kemudian dari pemerintah sebanyak 22%, dan dari DPD juga ada inisiasi RUU yang dimasukkan dalam prolegnas itu sebanyak 18%. Total keseluruhan itulah 323. Nah, kalau melihat status hingga hari ini, kita bisa melihat di grafik yang berikut ini statusnya seperti apa, apakah selesai atau tidak. Nah, ini bisa terpampang dalam grafik yang kedua. Nah, dari 323 ini status terdaftar ya, bisa di grafik yang kedua ini itu ada 78%, kemudian yang sementara disusun itu 4%, yang mengalami harmonisasi 2%, dan kemudian pembahasan, sementara pembahasan ya, artinya itu ada 6%, dan yang baru selesai itu hanya 10%. Gitu ya. Jadi di antara 323 itu hanya 10% atau mungkin kira-kira 32 rancang undang-undang yang sudah diketok palu disahkan gitu ya. Nah, memang dari sisi ini yang masih lebih banyak dalam status terdaftar dan masih sangat sedikit yang selesai gitu. Itu secara keseluruhan. Nah, teman-teman, memang di tadi 323 itu di tiap tahun itu DPR masih membagi lagi RUU itu menjadi RUU prioritas. Nah, hingga tahun 2024 RUU prioritas yang dimasukkan dalam list itu ada sekitar 47 RUU. Nah, RUU prioritas itu berarti bahwa memang ini adalah RUU yang sudah siap untuk diproses gitu ya, dibahas, kemudian diharmonisasi gitu, dan kemudian ditetapkan. Nah, bisa dilihat kalau di data yang kami kalkulasi gitu ya, bahwa di RUU prioritas sendiri itu hanya 11% yang diselesaikan oleh anggota DPR hingga akhir tahun ini 2024, dan memang ini sangat kecil gitu ya. Sangat kecil, hanya 11%, itu berarti mungkin ya paling tidak hanya sekitar 5 atau 6 ya. 6 RUU ya, 6 RUU yang selesai hingga tahun 2024. Itu yang masuk dalam kategori. Dalam RUU prioritas ini sebenarnya saya sorry ini tidak menampilkan, tapi saya menyebutkan beberapa RUU di situ. Misalnya adalah RUU DKJ ya, Daerah Khusus Jakarta, terus perubahan Undang-Undang IKN, terus Undang-Undang ET, Energi Baru dan Energi Terbarukan, terus juga RUU tentang perlindungan pekerja rumah tangga, kemudian juga ada RUU tentang kesehatan, dan juga tentang masyarakat adat. Itu beberapa RUU tersebut yang masuk dalam prioritas. Nah, dari saya coba melihat dari sisi anggarannya ya, dari proses legislasi ini sebenarnya sudah, kalau mengkalkulasi berapa kemudian anggaran yang sudah dihabiskan, kami mencatat bahwa itu sudah totalnya sudah mencapai sekitar 24 triliun dengan hanya menghasilkan 11%. Nah, tentu memang ini sangat tidak efektif ya, tidak efisien sebenarnya. Dari sekian banyak RUU, dari RUU dalam prolegnas tadi, kemudian dan RUU prioritas itu hanya sekitar 10-an persen yang bisa diselesaikan dengan total budget yang sangat besar, 24 triliun gitu. Nah, ini saya coba melihat tadi di RUU prioritas ini, mungkin bisa dilihat di sini ya. Sebagian saya masukkan di sini, dan saya coba membuat peta bahwa ada RUU yang memang sebenarnya sangat dinanti oleh publik,
dan ada juga RUU yang kelihatannya memang dibuat hanya untuk para penguasa gitu ya, ataukah oligarki gitu ya, para pemodal dan sebagainya. Karena melihat tipologi isinya itu banyaknya memang hanya menguntungkan kepada oligarki. Jadi misalnya seperti RUU Cipta Kerja, saya masih memasukkan di sini kan tahun 2020 itu masih ada proses gitu ya, masih di proses waktu itu, dan itu benar-benar prosesnya di Kompas gitu ya. Meskipun waktu itu banyak diprotes publik, tapi kemudian tetap disahkan. Sama juga dengan RUU DKJ, meskipun tidak banyak di reaksi publik, tapi ini juga masuk dalam RUU yang diproses secara tertutup, tidak transparan gitu ya, dan juga tidak ada partisipasi publik. Kemudian ada juga RUU Perlindungan Aset. Ya, perlindungan aset ini RUU yang kalau saya petakan ini betul-betul ingin menyelamatkan negara kita dari kasus korupsi gitu ya. Tapi kemudian itu tidak diproses, dan bahkan terakhir itu di take down dari RUU prioritas gitu. Jadi tidak lagi masuk dalam 47 yang tadi ini. Meskipun dalam pidatonya Presiden Jokowi itu selalu disebut bahwa itu adalah bukti dari pemerintah sekarang ini pro terhadap anti korupsi, tapi buktinya tidak kelihatan di sini. Terus ada juga RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, itu juga sampai sekarang belum diproses. Itu benar-benar akan memberikan perlindungan ke publik, tapi sampai sekarang tidak ada proses. Nah, hanya satu yang kemudian ditetapkan dari sisi publik itu adalah RUU PKS. RUU PKS ini sudah selesai ya, atas desakan publik dan juga lobby-lobby dari masyarakat sipil. Dan ini satu-satunya yang selesai. Dan RUU Pilkada kemarin itu hampir saja diketok palu gitu ya. Untung saja publik atau people power itu bergerak untuk membatalkan RUU ini. Dan hasilnya memang tentu RUU Pilkada tidak ada persoalan sebenarnya, tapi kemudian coba dimasuki oleh kepentingan partai politik dan juga kepentingan pemerintah berkuasa untuk digunakan sebagai alat politik gitu ya. Dan untung itu bisa dihentikan. Dan satu lagi RUU EBT, energi baru terbarukan, ini menurut saya sangat bermanfaat untuk lingkungan di Indonesia, penyelamatan lingkungan di Indonesia, tapi kemudian ini tidak diketok palu, meskipun posisi terakhir RUU ini sudah berada di tangan DPR. Memang prosesnya sangat panjang dan di DPR sudah pembahasan akhir sebenarnya, tapi kemudian DPR tidak memproses di akhir-akhir masa jabatan ini. Nah, itu posisi yang ada. Terus Bapak Ibu, Kopel juga mencatat juga bahwa DPR kita ini secara keseluruhan dalam 5 tahun periodenya itu masih menempati posisi sebagai lembaga yang terkorup gitu ya. Kalau melihat dari data KPK sebenarnya di pejabat pemerintah itu masih jauh lebih tinggi 146, tapi yang kedua itu adalah DPR. Dulunya DPR dan DPD yang menempati urutan pertama, sekarang turun karena ada pengkategorian lagi di pemerintah ya, di eselon 1, 2 dan 3 dan 4 yang. Nah, tapi ada beberapa yang saya kira kasus yang mencuat, kasus korupsi. Yang terakhir adalah kasus korupsi rumah jabatan DPR, itu yang sekarang masih dalam proses, itu melibatkan sekjen DPR gitu ya. Kemudian ada kasus korupsi Aziz Samsudin, wakil ketua DPR, yang kemarin juga Kopel menjadi pelapor di Badan Kehormatan DPR, dan kemudian dia ditersangkakan dan terakhir sudah diberikan sanksi pidana gitu. Juga yang tahun terakhir 2024 ini ada juga beberapa anggota DPR yang merangkap sebagai komisaris BUMN, yang tentu di Undang-Undang MD 3 ini dilarang sebenarnya, tapi kemudian itu lolos saja dan kemudian mereka tetap merangkap sebagai komisaris BUMN. Ya, itu saja mungkin Pak Herman data-data yang pemantauan teman-teman di Kopel terakhir ini. Ya, itu mungkin saya kembalikan. Makasih. Ya, cukup menarik apa yang dipaparkan kawan-kawan Pak Anwar, kawan dari Kopel Jabodetabek terkait dengan khususnya kinerja legislasinya, dan ternyata banyak PR sebenarnya yang ditinggalkan oleh anggota DPR untuk dijemput anggota DPR baru.
Dan ini kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Banyak RUU eh, yang menjadi ya ditinggalkan lah kira-kira begitu, dan nanti akan dilanjutkan oleh anggota DPR yang baru terpilih di 2024 ini. Nah, Pak Anwar, tadi ada yang disampaikan ini RUU prioritas, ini tidak prioritas. Itu prioritasnya itu kenapa, Anwar? Dan ada RUU yang tidak prioritas. Gimana itu membedakannya? Iya, memang di antara sekian banyak program legislasi nasional itu kan sangat banyak sebenarnya, sampai 400-an gitu ya, atau sudah kemudian di proses dari pengusulnya tadi itu DPR, pemerintah dan DPD. Nah, itu memang disaring lagi oleh anggota DPR yang ya memang ini kriterianya juga belum pernah Itu murni dipublikasi ya, tapi coba di balik ya, di badan legislasi DPR RI ya, ya. iya betul, betul di Badan Legislasi DPR RI kemudian menyaring itu, dan sekarang tinggal setiap tahun ada yang dimasukkan gitu ya. Misalnya ada yang tahun lalu 37, 38, kemudian dilihat lagi yang prolegnas apakah ada yang bisa dinaikkan lagi jadi prioritas. Nah, kayaknya menjadi 47. Iya. Padahal usulan DPR ini yang terbanyak ya dibandingkan dengan pemerintah maupun DPD. Tapi kemudian apa yang menjadi prioritas saja yang 40 berapa tadi 47 RUU yang diselesaikan itu hanya sekitar ya. Iya. Dengan menghabiskan uang sampai puluhan triliun rupiah. Nah, ini menarik saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Anwar, sebenarnya 24 triliun. Ini 24 triliun itu wah cukup banyak. Eh, APBD Provinsi Sulawesi Selatan saja itu hanya 4 triliun satu tahun anggaran sekitar itu. 9 triliun ya belanjanya. Nah, kalau 24 triliun itu khusus untuk legislasi di DPR saja yang menghabiskan anggaran sekian banyak, dibandingkan dengan satu daerah yang sudah ada di situ belanja operasional, sudah ada belanja barang dan jasa, sudah ada belanja modal, itu cukup banyak yang dianggarkan di Pemda sebenarnya, dibandingkan dengan khusus untuk legislasi DPR saja yang hanya menghabiskan menyelesaikan 11% ya dari 300 lebih RUU yang awalnya ada sekitar 47 RUU ya yang kemudian disaring. Nah, eh, apa yang Pak Anwar sampaikan ini, saya ke Ibu Suci. Kira-kira dari segi legislasi Ibu Suci, DPR RI ini gimana komentar Ibu Suci ini? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Herman, izin Pak Anwar, kalau dari data yang Bapak sampaikan tadi kita kan lihat ya, dari prolegnas saja yang selesai itu hanya 10%. Tentu DPR kalau mau berbenah ke depannya itu harus ditelusuri dulu kenapa hanya 10% ketercapaian dari semua RUU yang sudah ditetapkan itu. Kemudian soal skala prioritas di Undang-Undang P3 itu kan dijelaskan memang DPR harus menetapkan prolegnas, program legislasi nasional untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, yang jadi masalah kalau kita lihat bagaimana DPR dalam menentukan prolegnas yang ini kan kadang tiba-tiba muncul belakangan, belum lagi nanti undang-undang pilkada ketika putusan MK langsung mau dirubah juga undang-undangnya begitu. Jadi ukuran prioritas yang digunakan oleh DPR ini sebenarnya prioritas yang bagaimana? Apakah juga sudah memperhatikan kebutuhan hukum dari masyarakat? Jangan-jangan hanya kepentingan politis saja yang diperhatikan. Belum lagi soal keterlibatan masyarakat. Sekarang kita sering dengar ya meaningful participation. Apakah pembentukan peraturan perundang-undangan itu juga sudah memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pembentukannya? Mudah saja sebenarnya untuk melihat peraturan perundang-undangan itu apakah sudah memperhatikan
keterlibatan masyarakat atau tidak. Kalau RUU itu begitu dilempar ke masyarakat menjadi gejolak yang luar biasa, artinya ada yang salah dengan pelaksanaan meaningful participation itu. Karena kalau seyogyanya, kalau memang meaningful participation itu dilakukan dengan baik dan benar, tentu tidak ada gejolak yang besar yang timbul di masyarakat. Mungkin itu dulu pendapat dari saya, Pak. Ya, makasih Suci. Artinya bahwa ketika RUU ini ingin dibahas di DPR, ini kan sebenarnya kalau pelibatan masyarakat itu dilakukan, sebenarnya tidak ada sangat eh, apalagi ini ya penolakan di masyarakat kan masyarakat menjadi DPR kan. Iya, kan kalau pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan selalu dimulai dengan penyusunan naskah akademik. Ketika penyusunan naskah akademik itu kan sebenarnya sudah dilakukan penelitian, dipandang sudah melakukan penelitian yang komprehensif, bagaimana jajak pendapat dari masyarakat yang mungkin terdampak dari peraturan perundang-undangan tersebut gitu. Apakah itu sudah dilakukan oleh DPR? Nah, tentu kita harus lihat juga ya, secara kuantitas tidak tercapai hanya 10% kinerja DPR RI 5 tahun terakhir, secara kualitasnya bagaimana? Apakah kualitas perundang-undangan itu sudah dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan perundang-undangan yang baik? Nah, itu kan harus kita lihat juga gitu. Artinya ada variabel-variabel non hukum di masyarakat yang mempengaruhi pembentukan peraturan yang diajukan oleh DPR. Mungkin mungkin itu yang selama ini Iya. Mm-mm. ya tidak terlihat. Khususnya pada saat penelitian, pada saat penyusunan naskah akademik. Nah, ini kan kalau kita lihat fenomena kemarin, baik itu eh, di RUU Cipta Kerja, kemudian RUU apa daerah khusus Jakarta, dan yang terakhir ini Undang-Undang RUU Pilkada. Nah, sangat apa ya? Respon DPR yang terakhir itu kan ketika putusan MK keluar sekali ini menjadi prioritas sangat ini. Sangat genting sekali, langsung ingin mengadakan sidang paripurna. Jadi ukuran prioritasnya itu tidak jelas. Apa sebenarnya standar prioritasnya? Apakah standar Ya, prioritasnya memang betul. pembangunan hukum sesuai kebutuhan hukum masyarakat, ataukah hanya kepentingan politik? Nah, itu kan yang sering jadi masalah. Belum lagi contohnya Ya, RUU apa Mahkamah Konstitusi ya, rancangan ya, undang-undang ya. MK. Yang kemudian kayak seperti eh, dijadikan instrumen politik juga untuk terkesan seperti itu untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang dipandang tidak pro dengan kekuasaan. Nah, kan itu jadi masalah lagi. Iya, iya, iya. Artinya RUU yang kemudian ditargetkan menjadi prioritas DPR selama ini, kalau kita lihat ya, kan banyak perlawanan-perlawanan dari masyarakat sipil untuk apa yang ingin dibahas oleh DPR terkait dengan rancangan undang-undang yang masuk masuk dalam prolegnas itu kemudian ketika dibahas ketika ingin ditetapkan mendapat perlawanan-perlawanan seperti itu. Nah, sangat kita rasakan itu Ibu Suci ya. Nah, eh, bagaimana selama ini Pak Anwar di kelompok-kelompok masyarakat sipil terkait dengan beberapa undang-undang yang kemudian mendapat perlawanan begitu. Khususnya di yang terakhir kan yang undang-undang pilkada kemarin juga ada rancangan undang-undang cipta kerja. Nah, kelompok-kelompok masyarakat sipil ini menjadi apa lagi barometer kira-kira kalau undang-undang dibahas, dibentuk untuk kemudian ditetapkan, ini kan sepertinya kelompok-kelompok masyarakat sipil ini cukup didengar ya. Ya, tapi ketuk palunya tetap di DPR. Iya, iya, Ya, iya, gimana? iya. Sebenarnya sih ada
di masyarakat sipil juga kan ada beberapa yang mencoba untuk masuk melakukan proses advokasi ke dalam ya, gitu ya. Dan setahu saya dan juga Kopra di situ sebenarnya itu sekarang kan ada yang disebut dengan Open Parliament Indonesia ya. Dan itu cukup bisa membuka ruang medianya ya, membuka medianya. Jadi belum membuka media di mana itu bisa dilakukan secara transparan seperti yang disampaikan tadi Bu Suci ya, transparan kemudian partisipatif. Nah, di website DPR sebenarnya itu kan ada tuh kanal-kanalnya dan bisa di-track, bisa diambil dokumennya gitu ya. Naskah akademiknya, kemudian per tahapan itu dokumennya update-nya seperti apa itu sudah ada media untuk menyimpan. Nah, memang celakanya karena di beberapa RUU yang memang krusial, memang menjadi tanda petik pesanan gitu ya oligarki itu memang tidak terupdate di situ. Jadi tidak dimunculkan trackingnya gitu ya. Jadi prosesnya sampai di mana, kemudian dokumennya tidak diupload, naskah akademik juga tidak diupload. Seperti misalnya kemarin ya Undang-Undang Cipta Kerja seperti itu. Kemudian terakhir Undang-Undang daerah khusus Jakarta itu juga tidak diupload gitu ya. Publik sudah berteriak-teriak, masyarakat sipil sudah berteriak, mana nih dokumennya? Itu tidak muncul-muncul dalam website DPR. Nah, dan dari manapun itu malah didapat dari dokumen itu didapat dari mungkin ada yang membocorkan gitu ya, ada anggota DPR atau mungkin ada dari internal DPR itu yang membocorkan sehingga teman-teman bisa mendapatkan dan baru ketahuan ketika membaca naskah akademik itu misalnya Undang-Undang DKJ ternyata wakil presiden itu diberikan kewenangan spesial untuk kemudian mengurus Jakarta gitu ya, bekas ibu kota. Nah, itu baru kemudian ketahuan dari secara adanya bocoran itu. Nah, sebenarnya menurutku kekuatan masyarakat sipil sangat luar biasa menurutku untuk menanggapi persoalan-persoalan ini dan mereka sebenarnya juga sangat menunggu. Jadi kemarin kasus RUU Pilkada sebenarnya adalah reaksi dari masyarakat sipil itu menunggu adanya ruang partisipasi publik gitu ya. Nah, cuma memang kan dari awal sudah terbaca kalau RUU Pilkada ini memang akan dijadikan sebagai instrumen politik untuk memudahkan seseorang ataukah kepentingan politik tertentu. Ya sampai yang kemarin kan RUU Pilkada ketika nanti ribut-ribut baru DPR muncul, oh itu sudah lama kita bahas kan sejak tahun yang lalu. Iya, nah betul ya, Pak Herman. Nah, artinya proses sebelum MK itu, sebelum keluar putusan MK, teman-teman masyarakat sipil tidak banyak tahu soal RUU itu. Iya, dari daftar memang ada inventarisasi masalah juga kita lihat tidak ada yang disinggung soal putusan MK. Nanti setelah putusan MK tiba-tiba reaksi DPR muncul dan ingin memasukkan sebagai tambahan di RUU yang sudah sementara dibahas. Ya, betul Pak Herman. Itulah tadi sebenarnya juga masalahnya karena kan di RUU prioritas itu kan tidak ada skala ya. Kalau ada skala berarti kan skala prioritas maksudnya ya, berarti bisa kita lihat oh ini mungkin setelah RUU ini akan RUU ini lagi yang dibahas. Nah, gitu. Jadi bisa kita lihat urutan-urutannya. Ini tidak. Ini hanya diambil gitu ya. Ambil sesuai dengan kepentingan RUU yang sudah siap sebanyak ketok palu seperti RUU EBT itu tidak diproses padahal sudah selesai di pemerintah, tinggal di DPR naskahnya akademik sudah dan tidak ada masalah, terus draft juga sudah tidak ada masalah dari proses itu ya. Kalau kita tracking. Nah, ini memang berdasarkan lagi-lagi berdasarkan ketika masuk di RUU prioritas ya akhirnya tidak bisa kita track. Banyak kan berdasarkan pada kepentingan gitu ya. Mana lagi nih? Nah, ya Pak Anwar, termasuk sebenarnya yang anggaran untuk program legislasi ini kan yang Anwar maksud itu yang sudah dibahas ya, yang masuk yang 40 berapa tadi? 40 triliun. Tadi itu 20 triliun itu
itu adalah anggaran yang 11% itu ya, Pak Anwar ya. Ya, itu semua adalah anggaran yang untuk untuk penyelenggaraan legislasi, program legislasi nasional, dan ditambah dengan anggaran supporting dari sekretariat. Jadi misalnya kebutuhan-kebutuhan untuk rapat gitu ya, rapat dengan mitra kerja, kemudian rapat di badan legislasi, kemudian rapat paripurna, itu juga sudah masuk dalam komponen dari total anggaran yang tadi saya sebutkan. Jadi per tahun itu paling tidak 4 triliun ya, 4 triliun yang teralokasi untuk 4 sampai 5 triliun. Dengan legislasi yang hanya kurang lebih 6 yang sudah selesai. Nah, Iya, dari saya prioritas kira ke-6. cukup luar biasa anggaran yang dihamburkan oleh DPR untuk legislasi nasional, ya. Kinerja legislasi di DPR cukup tidak seimbang ya, dengan kinerja yang ada. Paling tidak itu yang kita bisa ukur, Pak Anwar, Ibu. Dan mungkin dari sisi itu mungkin dari sisi kinerja legislasi ya. Nah, tadi Pak Anwar sudah juga menjelaskan bahwa di samping kinerja legislasi di DPR, juga sejumlah kurang lebih 80-an anggota DPR yang berkasus korupsi ini. Nah, entah apa itu DPR atau termasuk DPRD, Pak Anwar, di Kabupaten Kota Provinsi? Ya, di data KPK juga masih ada juga yang masuk di DPRD, Pak Herman. Oke, oke, oke. Nah, tentu ya penelitian terakhir teman-teman, ya DPR ini masih menjadi masalah besar terkait dengan kasus korupsi. Nah, sebenarnya ini kan DPR ini adalah kader-kader terbaik dari partai politik. Nah, mungkin sebelum masuk di DPR, apakah ada tidak ya Ibu Suci melihat di partai politik itu, karena ini kan sebenarnya di masalah yang epicentrum korupsi ini sebenarnya karena di partai politik, karena mereka yang mendudukkan kader-kadernya di pemerintahan, menjadi bupati, wali kota, gubernur, termasuk di DPR RI yang kita hari ini bahas. Nah, sebenarnya di partai politik itu seperti apa sih proses perkaderan sampai anggota-anggotanya bisa masuk di sana dan ternyata belum tuntas soal korupsi ini? Nah, kalau kita bicara soal korupsi dan ini keterkaitannya juga ya ke bagaimana fungsi legislasi yang dijalankan oleh anggota DPR kita. Masalah hulunya itu sebenarnya ada di sistem perpolitikan kita. Bagaimana kemudian Iya, iya, iya. pengkaderan di partai politik misalnya. Sudah jadi rahasia umum bahwa kalau ingin jadi kader politik kecenderungannya kita harus butuh modal yang kuat. Mungkin nanti bisa dilakukan riset yang duduk di DPR yang terpilih itu apakah orang-orang yang memang punya modal yang kuat ketika kampanyenya gitu ya. Belum lagi masalah money politik yang sekarang dipandang seperti hal yang lumrah saja. Bahkan tren masyarakat tuh mengatakan ya udah ambil saja uangnya, tidak usah dipilih orangnya. Berarti kan terjadi pergeseran persepsi di masyarakat sekarang. Menerima money politik itu tidak dipandang lagi sebagai dosa besar gitu ya. Tapi aji mumpung gitu. Bukankah ketika calon anggota legislatif itu dia sudah menghalalkan segala cara untuk menduduki jabatan tertentu itu adalah ibaratnya kalau di lampu lalu lintas tanda-tanda rambu-rambu kuning lah ya. Iya, Bahwa iya, iya, kita iya. harus punya suuzon lah sedikit gitu. Apa maksudnya memberikan dana ini? Kalau bisa berhitung matematika, kita bisa kali-kalikan lah berapa gajinya, berapa yang harus dikeluarkan, relevan tidak? Nah, itu juga kan mempengaruhi juga bagaimana
regulasi dibuat gitu. Misalnya soal RUU perampasan aset yang tidak selesai-selesai. Nah, itu kan juga salah satu bagian yang tidak bisa terpisahkan ketika kita bahas soal pemilu, itu ada faktor itu juga kan. Di sisi lain juga pengkaderan di parpol gimana sih sebenarnya, orang tiba-tiba baru 2 hari masuk partai bisa jadi ketua gitu. Kemudian belum lagi kadernya banyak yang dari awal tiba-tiba kalah sama artis yang lebih terkenal. Nah, berarti kan ada problem di pengkaderan partai politik itu. Ada Kenapa yang sudah tidak lama kadernya? berdarah-darah di Nah, itu partai, kenapa tidak tapi tidak kadernya? jadi caleg gitu. Nah, itu kenapa tidak kadernya yang dinaikkan? Kenapa malah memasukkan orang baru? Artinya partai politik gagal mendidik kadernya, kan otomatis begitu. Kenapa kadernya Iya. tidak bisa naik keterkenalannya, tidak bisa mempengaruhi suara untuk partai politiknya? Berarti kan ada yang salah dengan pengkaderannya. Iya, Pak Anwar, tadi Ibu Suci jelaskan, ada tidak riset kawan-kawan di Kopel, baik di DPR RI maupun di daerah provinsi, kabupaten, kota, tingkat keterpilihan anggota DPRD ini latar belakangnya apakah dari politisi murni, ataukah dari pengusaha, ataukah dari profesional, Iya. atau ada aktivis tidak ya? Iya, itu kita sudah ada profiling ya, profiling anggota DPR terpilih yang kemarin ini, yang akan dilantik besok. Itu memang Pelantikan sebagian oh iya iya, besarnya, oke. ya tanggal Nah, 1 Oktober besok sih rencananya kalau tidak ada halangan, nggak tahu apakah fix atau tidak itu tanggal 1 besok. Nah, itu memang kan ada sekitar 60-an% itu di hitungan kami itu adalah background-nya pengusaha gitu ya. Background pengusaha yang juga sebagian besar juga di situ ada juga keturunan dari kepala daerah itu ya, ada dinasti juga di situ. Ada hubungan keluarga dengan bupati, gubernur, wakil bupati, wakil gubernur, itu ada juga yang terpilih gitu. Nah, itu cukup banyak juga. Kemudian juga artis juga ya. Ini menguatkan tadi apa namanya ya disampaikan oleh Bu Suci. Memang data-data itu menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang yang kader murni gitu ya itu sangat sedikit jumlahnya gitu ya kalau kita men-track dari sisi latar belakang apa orangnya yang bisa dipastikan orang partai murni yang terpilih adalah orang-orang yang incumbent gitu ya, yang petahana gitu. Ya juga cukup yang juga dulunya mereka adalah banyakkan latar belakang teman-teman waktu itu juga kita merilis juga ya, teman-teman juga merilis dari masyarakat sipil merilis ada sekitar 50% juga background-nya adalah murni pengusaha gitu yang masuk. ya Itu artinya sama yang dengan politik ya, DPRD Pak. Ya, DPD. DPRD kemarin kita juga Oh, profiling. DPRD. Artinya kalau kekuatan, betul yang disampaikan Ibu Suci tadi, kalau kekuatan politik artinya incumbent yang murni pilih kembali ditambah dengan eh, lebih dari 1/2 anggota DPR terpilih itu pengusaha swasta ya. Ya. Artinya kekuatan politik dengan kekuatan modal ini ketika bersatu kan bagus sebenarnya ya. Kalau itu Iya. secara positif bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bagaimana kebijakan itu bisa terwujud murni kalau itu bisa dilakukan oleh anggota-anggota DPR kita. Nah, dari sisi negatifnya memang persepsi publik selama ini ya itu yang muncul karena sebenarnya posisi mereka duduk di DPR itu tadi ya karena banyak modal bisa mengalahkan kader-kader partai yang memang sudah lama di partai tapi mereka tidak punya modal dan itu tersingkir di pencalekan bahkan ya mereka tidak oleh ketua partai untuk bisa dijadikan sebagai caleg misalnya itu yang banyak terjadi. Nah, kira-kira itu siapa yang seharusnya dilakukan oleh Bukan partai hanya itu politik Pak tadi, seperti ini? ada juga yang sudah terpilih tiba-tiba diganti orangnya. Nah, Ah, yang orangnya idealis tapi diganti gitu.
Kalau Oke. kondisi kalau Pak Anwar, ini kan kita teman-teman seperti yang dijelaskan Pak Anwar tadi, teman-teman Kupel sudah men-tracking hasil pemilu 2024 ini dan kondisinya dengan periode yang lalu hampir-hampir kalau begitu. Iya, betul. Itu hampir sama ya komposisinya. Jadi sebenarnya kalau di kami ya, tentu sebenarnya mesti ada ini ya. Menurutku kalau memang ingin membuat DPR ini menjadi lembaga yang memang fungsi utamanya berfungsi gitu ya, sebagai check and balance ya dalam tiga tugasnya gitu, maka perlu banyak pembenahan sebenarnya. Terutama tadi saya setuju kalau memang partai politik ini yang mesti dibenahi duluan. Bagaimana mereka meningkatkan kapasiti dari anggota-anggotanya yang di DPR, tidak hanya menunggu setoran iuran gitu ya, tapi diberikan kapasiti dulu dalam satu tahun ini. Mungkin kapasiti itu ditingkatkan gitu, dan juga mungkin tentu tadi kalau bicara partai kan sebenarnya kan visi platform partai ini yang mesti dibawa menurutku. Mereka datang ke DPR mesti sudah punya isi visioner gitu ya, berdasarkan pada apa visi partai masing-masing. Nah itu menurut saya mesti didoktrinkan habis kepada mereka, supaya kemudian dia tidak bekerja untuk tadi itu hanya untuk mengembalikan duit mereka gitu ya, yang habis kemarin di pemilu. Akhirnya kan yang kalau begitu kan yang habis kan anggaran di DPR tadi 24 triliun itu mungkin akan naik ke depan, ini belum pada konteks korupsi ya, tapi 24 triliun itu mungkin akan naik menjadi 30-an dengan beberapa pengalokasian yang mungkin tidak akan rasional gitu ya, tidak akan rasional. Misalnya tadi itu tujuan reses diperbanyak gitu ya, Tunjangan dapur, reses, dapur, iya, dan sosialisasi ditambah macam-macam. Iya, tambah macam-macam. Saya kira itu yang ini. Mungkin artinya Pak Anwar, terjadi. kalau misalnya seperti itu juga anggota DPRD yang saat ini terpilih tidak lebih sama dengan periode yang lalu, bisa menjadi tambah banyak masalah dari kinerja legislasi DPR ini di periode mendatang ini. Iya, kalau saya itu tadi mungkin rekomendasi saya. Atau kalau dari Bu Suci mungkin akan lebih komprehensif melihat ya apa saja yang harus dibenahi. Ya Bu Suci, termasuk selain di pembenahan di partai politik, kira-kira ini kan terlanjur masuk anggota DPR ya, anggota-anggota DPR yang kita lihat pandang seperti itu tadi. Kira-kira tadi Pak Anwar menyinggung soal peningkatan kapasitas DPR. Apakah memungkinkan tidak dari perguruan tinggi itu bisa join kerjasama dengan legislatif, DPR atau DPRD provinsi kabupaten kota untuk meminimalkan kinerja buruk DPR ini. Misalnya dalam proses legislasi, perguruan tinggi, universitas itu masuk mengintervensi. Ada peluang tidak seperti itu? Ini kan sudah terlanjur. Di samping membenahi partai politik, seperti Mbak Suci tadi sampaikan. Sebenarnya sejauh yang kita amati soal pembentukan peraturan perundang-undangan itu, biasanya DPR memang melibatkan akademisi dalam jajak pendapat, FGG, tapi hanya sering saya beberapa kali mengikuti itu hanya terkesan sebagai formalitas saja. Jarang kita diberikan ruang untuk bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan tuh, karena mereka dikejar waktu, datang ke sini terburu-buru. Jadi mungkin kami berharap ke depannya kalau DPR ataupun DPD RI ingin mengajukan jajak pendapat atau FGD terkait pembentukan suatu rancangan perundang-undangan, tolong sekali perhatikan juga bagaimana prinsip partisipasi masyarakat di dalam pembentukannya. Memberikan ruang untuk memberikan saran dan tanggapan terhadap
rancangan undang-undang yang kemudian sudah disiapkan oleh DPR dan DPD ataupun pemerintah. Mungkin itu saja, Pak. Itu tidak ini Pak Ibu Suci, apakah misalnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu naskah akademik tidak sepenuhnya diberikan ke tim yang dibentuk oleh DPR yang dari perguruan tinggi ya? Ataukah yang kemudian nanti setelah selesai disampaikan ke DPR atau DPR sendiri yang polanya seperti apa sih? Biasanya kan setelah naskah akademik disusun rancangan peraturannya, kemudian nanti dilakukan jajak pendapat, mereka akan keliling-keliling ke beberapa universitas ataupun organisasi masyarakat untuk menanyakan pendapat terkait rancangan undang-undang. Nah, tapi keseringannya kegiatan itu hanya formalitas ya sudah dilakukan sudah, tapi substansi dari kegiatan itu mana outputnya? Apakah diberikan ruang tidak masyarakat memberikan saran dalam kegiatan tersebut? Nah, itu yang Yang penting masih sudah ada kurang saya lihat. Yang penting sudah ada kegiatannya aksen dilakukan. masyarakat. Nah, itu intinya tuh. Nah, nah ini memang problem di DPR kita. Padahal sudah ada badan legislasi yang sifatnya yang sebenarnya bukan hanya untuk mengusulkan rancangan undang-undang, bukan hanya menunggu usulan dari pemerintah untuk kemudian dibahas, tapi sebenarnya ini bisa menjadi think tank sebenarnya badan legislasi ini kan sudah permanen kan. Jadi meskipun tidak ada undang-undang dibahas, mungkin diskusi-diskusi di balik terkait dengan situasi sosial di masyarakat yang memungkinkan masalah-masalah yang terjadi itu hanya bisa diselesaikan dengan produk hukum, ini sebenarnya harus dilakukan oleh balik sehingga ketika eh, hal itu bisa dibuatkan rancangannya, masalah-masalah yang terjadi di masyarakat ini bisa diselesaikan dengan produk hukum yang ada. Ya, ada lagi Pak Nur? Iya, iya. Sebenarnya kan ada tenaga ahli juga di di badan legislasi ya. Itu ada tenaga ahlinya. Jadi sebenarnya maksudku mereka ini ya mungkin kalau tadi yang disampaikan Pak Herman anggota DPR-nya ini agak susah ya kita karena mungkin selalu alasan aktivitasnya banyak gitu ya. Nah ini kan ada tenaga ahli sebenarnya yang bisa menggodok secara matang gitu ya dan juga mungkin bisa menjadi penyambung kanal aspirasi gitu ya kalau dan partner diskusi dengan masyarakat sipil dan juga mungkin dari perguruan tinggi dan komponen-komponen masyarakat lainnya. Nah, cuma kan Itu ini tenaga ahli dari perguruan tinggi atau dari mana? Oh, jangan-jangan dari partai politik sendiri. ya kalau ini memang yang di teman-teman kita kan juga ada banyak dari partai politik lah gitu ya, disimpan di fraksi, terus disimpan juga di badan legislasi. Ya bisa jadi juga mereka kerjanya tidak menjadi think tank, malah mungkin kerjanya membantu anggota DPR-nya di daerah pemilihan, kampanye gitu ya, ataukah membantu pelaksanaan reses, kundapil dan lain sebagainya. Tidak berfungsi sebagai tenaga ahli gitu. Begitu Pak Herman mungkin kira-kira Ya, seperti itu. ya, makasih Pak Anwar, Ibu Suci. Ini segmen terakhir, Pak Anwar. Kembali dulu ke Pak Anwar. Kira-kira dari eh, komposisi tadi untuk anggota DPR yang baru itu, terus dengan kinerja anggota DPR periode yang lalu yang kita sudah ulas ini, kira-kira apa harapan teman-teman Kopel khususnya di Jabodetabek ini yang dekat dengan DPR RI untuk bagaimana kinerja DPR ini bisa lebih disingkatkan? Apa harapan-harapan Pak Anwar terkait dengan anggota DPR baru? Ya, kalau saya mungkin tadi terkait dengan legislasi pertama ya, mungkin harus disaring betul ya, dan proses penyaringannya itu harus partisipatif dan transparan dan juga mungkin ada ukuran-ukuran yang bisa terverifikasi gitu ya. Kenapa itu menjadi prolegnas, apa pentingnya gitu ya.
jangan tiba-tiba aja didaftar masuk dalam program legislasi nasional. Mestinya ada poin-poinnya yang sudah diuji publikan gitu ya. Dan kemudian juga tentu setelah itu kalau dia dimasukkan dalam program prioritas, program legislasi nasional yang prioritas, maka juga harus diuji publik lagi dan juga dilihat lagi kajiannya sudah harus sangat mendalam gitu ya. Dan kemudian mungkin dibuatkan alat-alat ukur sehingga bisa dilihat, oh ini alasan kenapa kemudian dia menjadi prioritas dan kenapa dia tidak prioritas. Itu yang pertama. Dan kedua, terkait dengan kasus-kasus rentannya kasus korupsi terjadi di DPR, menurut saya pertama sih mungkin di DPR sendiri coba berbenah deh, mungkin di internal ini coba dibuat lebih akuntabel lagi ini proses penganggaran, penyusunan rencana kerja, karena khawatirnya saya kemudian anggaran DPR ini akan bertambah terus, tapi kemudian menjadi bancakan daripada anggota DPR atas nama regulasi gitu ya, dicap stempel regulasi, tapi kemudian itu keuntungannya banyak, keuangannya banyak diperoleh oleh anggota DPR-nya untuk mungkin digunakan untuk kepentingan politik, dan itu menurut saya sangat memungkinkan terjadi gitu ya. Satu contoh kasus kemarin kan soal tunjangan misalnya, selain tadi soal penambahan jumlah reses gitu ya, jumlah masa sidang juga. Kemarin di DPRD itu kan terjadi misalnya tunjangan reses yang dulunya kegiatan dijadikan sebagai tunjangan, dan itu kemudian memudahkan anggota DPRD-nya untuk menggunakan uangnya tanpa ada pertanggungjawaban yang lebih akuntabel gitu, mungkin Pak Herman. Oke, ya, Ibu Suci, ini kan tadi Pak Anwar sudah menyampaikan bahwa sebenarnya ada banyak yang dilakukan oleh DPR turun di masyarakat. Ada reses, ada kunjungan daerah pemilihan, ada banyak ya. Bagaimana anggota DPR ini turun di daerah pemilihan mengunjungi masyarakat yang sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi untuk dibawa dalam sidang-sidang di DPR, termasuk program legislasi nasional yang ada prioritas, ada yang tidak menjadi prioritas. Semuanya ini sebenarnya anggota DPR bisa melihat seperti apa aspirasi masyarakat di bawah, yang ketika itu bersentuhan dengan apa yang dibahas di DPR terkait dengan rancangan undang-undang, itu bisa menjadi menjadi support tim bagi anggota DPR untuk bisa menyuarakan itu, membunyikan itu di dalam undang-undang. Nah, apakah itu tidak mencukupi, Ibu Suci, dengan melihat apa yang disebut dengan full participation dari masyarakat sipil terkait dengan rancangan undang-undang? Ya, kalau kita bicara teori tentu sesungguhnya banyak sarana dan prasarana yang bisa digunakan oleh anggota legislatif kita untuk menampung semua aspirasi masyarakat. Tapi apakah seluruh aspirasi itu juga sudah dibawa dalam forum yang besar? Belum, gitu. Kalau sekedar misalnya mereka kan mendatangi konstituennya masing-masing, anggota legislatif A datang ke konstituennya menampung aspirasi. Bagaimana ketika dalam sidang paripurna mereka sampaikan tidak itu aspirasi itu? Atau jangan-jangan hanya habis ketika mereka mendatangi konstituen saja, tidak pernah dibawakan aspirasi itu ke dalam forum yang lebih besar. Itu kan Menjadi juga, seremoni nah itu iya. menjadi seremoni. Jadi hanya masa-masa reses itu hanya jadi agenda seremonial mereka saja untuk memenuhi kewajibannya mendatangi konstituennya. Iya, semoga ya para pemirsa Kopel TV, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama mendengar apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Kopel terkait dengan apa yang terjadi selama satu periode jabatan anggota DPR RI, khususnya di kinerja legislasi. Banyak sekali rancangan undang-undang menjadi
program legislasi nasional ada 400 lebih, kemudian tersisa 370-an yang hanya bisa diselesaikan kurang lebih 11% hendak legislasi dengan memakan anggaran sebanyak 24 triliun lebih. Jadi dari 2020, 21, 22, 23, 24 itu rata-rata hampir mencapai 5 triliun per tahun untuk legislasi, dan kita bisa melihat seperti apa kinerja anggota DPR yang lalu. Nah, besok akan berakhir masa jabatannya dan digantikan dengan anggota DPR hasil pemilu 2024. Semoga apa yang menjadi kinerja yang buruk di masa yang lalu ini bisa diperbaiki oleh anggota DPR yang akan datang, yang sebentar lagi akan dilantik. Kita berharap semoga ini wakil-wakil rakyat kita ini di samping kinerjanya juga perilaku korup jangan sampai itu ulang di masa yang mereka di 5 tahun yang akan datang ini. Nah, kita berharap itu tidak terjadi lagi. Dan Pak Anwar, Ibu Suci, terima kasih banyak atas kebersamaannya di hari ini dengan Well TV. Mudah-mudahan di lain waktu segmen yang lain dengan tema yang lain kita bisa jumpa kembali. Demikian pemirsa Kopel TV, kita akhiri diskusi kita kesempatan kali ini terkait dengan kinerja DPR RI 2019-2020. Sampai ketemu di segmen yang lain. Hanya di Kopel TV. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.